Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anis Setiawati, mahasiswa Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut, Prodi Pendidikan Fisika dengan NPM 24067125004. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang etika dalam forum diskusi dan musyawarah, di mana topik ini membahas bagaimana sih cara kita berinteraksi dalam forum diskusi dan musyawarah dengan baik, sopan, dan efektif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan diskusi, baik itu di kelas, organisasi, atau masyarakat. Dengan memahami etika diskusi dan musyawarah, kita bisa menyampaikan pendapat dengan cara yang menghargai orang lain, serta mencapai keputusan bersama tanpa konflik. Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Nah, teman-teman, apa sih itu diskusi dan musyawarah? Diskusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk bertukar ide atau gagasan agar suatu masalah bisa dipahami bersama. Sementara musyawarah lebih luas, yaitu membahas masalah dan mengambil keputusan bersama yang disepakati semua pihak. Diskusi dan musyawarah ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik, bukan untuk menang sendiri. Setelah kita mengetahui pengertian diskusi dan musyawarah, baiknya kita juga mengetahui apa sih prinsip-prinsip diskusi dan musyawarah. Nah, untuk prinsip-prinsip diskusi dan musyawarah sendiri itu ada 5. Yang pertama ada keterbukaan, yang kedua ada kesetaraan, yang ketiga ada tanggung jawab, yang keempat kepentingan bersama, dan yang kelima mengutamakan mufakat. Apa sih yang dimaksud dengan keterbukaan? Keterbukaan dimaksud di mana semua peserta harus bebas menyampaikan pendapat tanpa takut disalahkan. Terus, apa sih kesetaraan? Kesetaraan adalah tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, semua punya hak bicara yang sama. Yang ketiga, tanggung jawab. Setiap pendapat harus logis, bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak salah bicara. Terus yang keempat ada kepentingan bersama. Keputusan harus berpihak pada kebaikan kelompok, bukan individu. Yang kelima ada mufakat. Keputusan terbaik adalah yang disepakati bersama, bukan berdasarkan suara terbanyak saja. Selanjutnya, etika dalam berdiskusi dan musyawarah itu ada 6. Pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang keempat, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kelima, menghindari emosi. Dan yang terakhir, fokus pada masalah. Teman-teman, etika adalah aturan moral yang mengatur bagaimana kita bersikap. Dalam diskusi, etika berarti menjaga sikap dan ucapan supaya suasana tetap nyaman. Kalau kita tidak memotong pembicaraan dan berbicara dengan sopan, orang lain akan merasa dihargai. Betul tidak? Tentu saja ya, saat kita berbicara, terus orang lain mendengarkan, kita tuh serasa dihargai banget gitu ya. Terus hindari nada tinggi atau kata-kata kasar, karena bisa memicu emosi. Jadi kuncinya tuh kita tuh mendengarkan dulu pendapat orang lain, barulah kita tanggapi pendapat itu dengan bijak. Selanjutnya, teman-teman, kita kan sering ya melakukan diskusi baik itu di kelas, organisasi, ataupun di masyarakat terkadang ya. Nah, sebaiknya kita tuh tahu bagaimana sih tata cara diskusi yang baik gitu. Nah, untuk tata cara diskusi yang baik itu ada 3. Pertama ada persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga ada penyimpulan. Persiapan. Sebelum diskusi dimulai, tentukan topik dulu. Terus tentukan siapa moderatornya dan pesertanya siapa aja. Terus moderator tuh bertugas memimpin jalannya diskusi, sedangkan penulis mencatat hasilnya. Yang kedua pelaksanaan. Moderator membuka acara, menjelaskan aturan, lalu memberi kesempatan peserta menyampaikan pendapat. Diskusi berlangsung secara bergiliran agar tertib. Nah, yang terakhir ada penyimpulan. Setelah semua pendapat disampaikan, moderator membantu menyusun kesimpulan atau hasil musyawarah yang disetujui bersama. Selanjutnya kita masuk ke manfaat etika dalam diskusi dan musyawarah. Pertama, dengan adanya etika dalam diskusi dan musyawarah, suasana diskusi dan musyawarah akan lebih harmonis.
pendapat tersampaikan dengan baik, keputusan adil dan bisa diterima semua pihak, serta melatih berpikir kritis dan menghargai perbedaan. Kalau semua peserta beretika, suasana diskusi akan tenang dan produktif. Setiap orang bisa bicara tanpa takut diserang atau diremehkan. Etika juga melatih kita untuk berpikir kritis, bagaimana menyampaikan pendapat secara logis tapi tetap sopan. Hasil keputusan pun biasanya lebih adil karena dipikirkan bersama, bukan karena paksaan. Oke teman-teman, kita udah sampai pada kesimpulan akhir. Kesimpulannya, etika adalah kunci utama dalam setiap forum diskusi dan musyawarah. Dengan menjunjung sopan santun dan menghargai pendapat orang lain, kita bisa menghasilkan keputusan yang baik dan diterima semua pihak. Jadi, bukan hanya isi pembicaraan yang penting, tapi juga cara kita menyampaikan pendapat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.